Pondok Pesantren Uhwah Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Uhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 10546665225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal mu'minunal muttaqun haitsu qala tabaraka ta'ala fil Qur'anil azim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idon ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhu rijalan katsiran wa nisa awattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Berdirinya saya di sini, saya akan membawakan khutbah yang berjudul Perlindungan Islam terhadap agama, jiwa, harta, dan kehormatan. Di dalam kitab suci Allah dan sunnah Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindungi jiwa dan mengukuhkan kemuliaan dan kehormatannya agar supaya masyarakat menjadi tegak lurus, aman, dan damai. Allah Subhanahu wa taala menggandeng penyerangan terhadap jiwa dengan pelanggaran terhadap agama. Maka digandenglah pembunuhan dengan kemusyrikan seperti termaktub dalam firman Allah, wallazina la yad'una ma'allahi akhara wa la taqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Quran surah Al-Furqan ayat 68. Sebagai wujud perlindungan jiwa, Allah menetapkan hukum qisas terbukti dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenan dengan orang-orang yang dibunuh. Ketetapan ini berlaku untuk umat Muhammad ini, sedang untuk Bani Israel. Allah berfirman,
wa katabana alaihim fiha annan sabin nafsi, dan kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga, janda laki-laki atau perempuan, melakukan zina, membunuh jiwa dibalas dengan jiwa, meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah atau golongan. Allah Subhanahu wa taala menyayatkan tidak berlaku apa yang digambarkan oleh orang-orang yang mempunyai gambaran yang rusak, bahwa qisas adalah bentuk hukuman tambahan dalam kasus pembunuhan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 179, walakum fil kisosi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kami bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan memotong tangan pencuri itu juga bentuk perlindungan terhadap harta benda. Kewajiban itu termaktub di dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 38. Wasariqatu faqta'u aidiyahuma hazaan bima kasaban nakalan minallahi wallahu azizu hakim. Laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sedang mengenai tuduhan berbuat zina, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan adanya hukuman terhadap orang yang menuduh zina kepada orang yang baik-baik. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 4, wallazina yarmunal muhsona thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada afaja liduhum sama nina jalda. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang suci, akil, balik, dan muslimah, dituduh melakukan zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu dengan 80 kali derah. Sedang dari segi masyarakat, Allah mengharamkan hinaan, celaan, saling mencela, memberi julukan jelek, umpatan, dan fitnah. Di kalangan masyarakat kaum muslimin, ghibah, fitnah atau umpatan adalah penyebutan Anda kepada saudara Anda ketika ketidakhadirannya dengan sesuatu penyebutan yang tidak disukainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innallaha huwa samiun alim. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Salamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi jamin amma ba'd. Pada khutbah kedua kali ini, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak dan mengangkat tangan kita untuk meminta
pengampunan kepada Allah. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ghafirli wa liwalidayya warhamkuma rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wa ila izil qurba wa yaha anil fahsya wal munkar wa zikrullah yakbar wallahu ya'lamuna tasna'um. Aqimus shalah.